Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi billahi rabba wa bi islami madina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini diberikan kesempatan kesehatan, kekuatan, terlebih nikmat iman, sehingga kita masih bertemu meskipun dalam suasana daring video ya. Kemudian salam dan shalawat kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Insya Allah di mata kuliah filsafat hukum materi ke-7 ya, kita akan masih membahas kearifan lokal Nusantara dalam perspektif filsafat hukum. Bagian kedua kita akan jalan-jalan atau bukan dirinya ya jalan-jalan, tapi pikiran kita akan kearifan lokal di Jawa dan Bali. Sebelum melanjutkan ya, saya mengingatkan kembali, tentunya jangan lupa melaksanakan atau mengisi absensi yang sudah disediakan di Google Classroom. Kemudian perjanjiannya kemarin juz 30 bisa ditamatkan ya. Dan terpenting kemarin yang masih hits sekarang di berita dan di media sosial, Indonesia lagi berduka dikarenakan kru kapal selam Manggala ya, Manggala 402 itu sudah dinyatakan gugur. Sekiranya selaku umat yang beragama ya, dan kita sebangsa dan setanah air, patutlah kita mengirimkan saudara-saudara kita yang mendahului pahlawan bangsa mengirimkan suratul Al-Fatihah. Mari sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk para syuhada ya, yang berjihad mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia, yang wafat atas tenggelamnya kapal selam Manggala 402. Mari sama-sama membacakan suratul Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga semua amal ibadah mereka diterima di sisi Allah dan dapatkan dan bisa ditemukan jasadnya. Insya Allah mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan ikhlas menjalankan hal. Amin. Baik, kita kembali ke materinya. Ini terkait kearifan lokal Nusantara dalam perspektif filsafat hukum. Bagian kedua, kita akan bahas kearifan lokal yang ada di Jawa dan Bali. Dalam disiplin ilmu antropologi hukum dikenal istilah lokal genius. Ya, jadi antropologi hukum menamakan kearifan lokal itu lokal genius. Jadi istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang antropolog, yaitu Patrick Wallace. Ya. Yaitu lokal genius ini adalah juga cultural identity atau identitas suatu kepribadian bangsa yang membuat bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Ini sesuai dengan Haryanti Subandio dalam Troy Heidi 1986 di halaman 18-19. Ada ciri-ciri lokal genius ya, atau kearifan lokal yang ada di daerah mampu bertahan terhadap budaya luar. Jadi ini ciri-ciri lokal genius, jadi mampu bertahan terhadap budaya luar, kemudian mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Jadi ciri yang selanjutnya mampu mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Kemudian ciri lokal genius yang selanjutnya mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Bagian A,
Apakah kearifan lokal itu? Ya. Jadi apa kearifan lokal itu? Jadi kearifan lokal atau biasa orang antropolog menyebut lokal genius adalah merupakan tata nilai, pandangan hidup, kebijaksanaan, kearifan, kebaikan setempat lokal bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Itu yang dimaksud kearifan lokal atau lokal genius. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia banyak memiliki kearifan lokal yang tersebar dari Sumatera hingga Papua atau dari Sabang hingga Merauke. Tak banyak kearifan lokal atau lokal genius. Kearifan lokal Nusantara secara umum bersifat sopan kepada yang lebih tua, sayang pada yang lebih muda, tidak emosional, gemar bergotong royong, pandai bersyukur, kemudian menghargai jerih payah orang lain. Jadi kearifan lokal inilah yang kita harus sifati dan tanamkan, terutama terlebih kita aktualisasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kemudian hubungan antara filsafat hukum dan kearifan lokal, ya. Jadi sumber-sumber pembentukan hukum, ya ada 6, ya, ada undang-undang, kebiasaan-kebiasaan, ada perjanjian internasional, kemudian ada jurisprudensi, ada doktrin dan hukum agama. Kemudian hubungan antara filsafat hukum dan dalam perspektif kearifan lokal. Jadi kita ini ada kebiasaan-kebiasaan yang berinteraksi dan sering kita lakukan. Yaitu ada hukum adat atau custom law. Itulah kebiasaan-kebiasaan kita yang menimbulkan yang berdasar dari kearifan lokal itu sendiri yang ada di berbagai negara, belahan bagian-bagian daerah yang ada di Indonesia. Sehingga kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sumber pembentukan satu hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Kemudian yang bagian C, kearifan lokal di Jawa. Ya. Hakikat kehidupan selalu menjadi refleksi orang Jawa. Jadi hakikat kehidupan selalu menjadi refleksi orang Jawa seperti pada ungkapan sumusup ing rasa jati, ya, menyelam dalam esensi kebenaran. Kemudian ada gigum yang lain atau peribahasa yang lain, sangkan paraning dumadi, asal mula dan akhir kehidupan ini. Cipta rasa karsa, cipta struktur logika untuk memperoleh nilai kebenaran, rasa, struktur estetika untuk memperoleh nilai keindahan, kemudian karsa adalah struktur etika untuk memperoleh nilai kebaikan. Kemudian ada nilai filosofis dalam konsep spiritualis. Ya. Ada konsep spiritualitas. Orang Jawa menunjukkan pada peristiwa-peristiwa penting dalam bentuk ramalan atau mimpi. Untuk menjelaskan atau pembenaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa mendatang. Contoh, pertama, dalam kitab Pararaton atau Ken Arok memperistilahkan Ken Dedes, dan karena Ken Dedes diramalkan sebagai Arda Nariswari atau wanita yang akan melahirkan keturunan raja-raja. Kelak Ken Dedes dan Ken Arok menurunkan beberapa raja Singosari termasuk Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit yang terkenal. Contoh kedua, ada kemunculan Satrio Paninggit. Dalam berbagai cerita-cerita Jawa diramalkan akan kemunculan Satrio Paninggit. Satrio Paninggit adalah pemimpin Indonesia masa depan yang akan membawa kemakmuran, diramalkan pada saat munculnya Indonesia. Kemunculannya Indonesia sedang menghadapi gara-gara atau kerusuhan besar. Setelah ini memimpin negara, bangsa Indonesia akan maju, kemakmuran dan kejayaan seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Jadi itu beberapa contoh-contoh ya peristiwa yang terjadi melalui mimpi. Kemudian keselarasan budaya dan agama. Seperti halnya di daerah Sumatera, maka kearifan lokal atau lokal jenius masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh akulturasi antara budaya dan agama, antara agama dan budaya. Pengaruh akulturasi tersebut antara lain budaya Jawa dan Hindu dan budaya Jawa dan agama Islam. Contoh harmonisasi antara budaya Jawa dan Islam sering ditemukan istilah terminologi Islam dalam bahasa Jawa kuno seperti sara, sar'a, sar'i, sarengat atau syariah, fikih, kadis, hadis, dan Usman dan Hasan, Yan, Husain, Hasan dan Husain. Ya, ini semua istilah-istilah. Demikian pula pada kalender Jawa, ya ada Arab, Hijayah, ada Jawanya, Surah Safar, Mulut, Bakayah, ini semua ya sampai dengan Zulhijjah.
mulai Muharram sampai Zulhijjah. Nanti saya mau ini semua mahasiswa ya, mahasiswi bisa menghafalkan ini dalam kalender Hijriah. Nanti saya akan lisankan kalau kita sudah on kampus atau offline ya, kita bertetap muka langsung di kampus. Saya mau Anda semua hafal ini ya. Kemudian bagian D, kearifan lokal di Bali. Kita berkunjung ke Bali, tempat kecelakaan kapal selam Bali. Ini yang menjadi kearifan lokal di Bali banyak dipengaruhi oleh pengaruh dari agama Hindu ya. Kita ketahui bersama mayoritas agama Hindu yang ada di Bali. Kearifan lokal di Bali ya. Ini ada relasi agama-agama lain misalnya Islam sebagai bentuk toleransi. Kemudian nilai-nilai kearifan lokal di Bali antara lain paras paros, masyarakat Bali senantiasa paras paros di setiap kesempatan. Paras paros artinya merasa senasib dan sepenanggungan. Artinya berbagi, saling tahu menahu dalam memecahkan masalah dan tentang hidup sehari-hari. Artinya berbagi suka maupun dukanya, susah atau senangnya. Kemudian yang kedua ada namanya menyamabraya ya. Masyarakat Bali menyamabraya meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, selalu merasa bersaudara. Jadi tidak melihat kaya, miskin, pejabat atau tidak, tapi sama-sama bersaudara. Bagi orang Bali semua orang adalah nyama atau saudara dekat, ya. Sejauh-jauhnya mereka menganggap orang lain itu sebagai braya, saudara jauh, sehingga secara keseluruhan bingkainya selalu bersaudara. Kemudian yang ketiga, mati lesang raga. Masyarakat Bali menjunjung tinggi sebuah nilai yang disebut mati lesang raga, yang artinya kurang lebih bisa menempatkan diri sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan. Misalnya ketika orang Hindu memiliki hajatan dan dikunjungi oleh warga Islam, mereka tahu harus menghidangkan makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam. Kemudian keempat, nawangle, ya, nilai nawangle ini membuat masyarakat Bali cenderung tidak berperilaku yang aneh-aneh, tidak neko-neko atau tidak senonoh. Ya. Mereka merasa malu kalau sampai bikin masalah, apalagi sampai ribut-ribut. Mereka malu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mereka malu kalau tidak hadir ketika ada warga lain dalam kesusahan. Mereka malu kalau tidak membantu tetangga yang sedang punya hajatan, terlepas dari perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, dan yang lainnya. Ini saya rasa kearifan lokal atau lokal jenis ini yang perlu ditingkatkan, diaktualisasikan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ini ada budaya Bali, pengaruhnya agama Hindu, ya, kemudian filsafat hidup masyarakat Bali Trihita, menjaga keseimbangan hubungan manusia dan Tuhan, atau hablum minan nasnya, hablum minallahnya, kemudian manusia dengan sesama, hablum minan nas, dan manusia dengan lingkungan alam. Ya. Ini ada Perda nomor 2 tahun 2012 tentang kepariwisataan budaya Bali. Karena di sana di Bali terkenal dengan pariwisatanya. Saya rasa itu ya terkait dengan Jawa dan Bali, hanya beberapa yang saya jabarkan, selebihnya akan Anda kembangkan lebih lanjut. Ini ada mumpung di suasana bulan suci Ramadan, di pertengahan Ramadan ini sudah puasa ke-15 kalau tidak salah ya, kita sudah di pucuk-pucuk Ramadan. Ya sebisa mungkin lebih tingkatkan ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini Anda bisa amalkan setiap hari sesuai hari-harinya sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda pada bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang kita bahas tadi ya bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik semua, terlebih kepada diri pribadi kami sendiri. Sebelum saya tutup ya, saya ingatkan kembali jangan lupa absensi di Google Classroom dan berikan komentar atau kesimpulan di Google Classroom kalau komentar. Insya Allah di pekan ke depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya, entah itu dalam bentuk tulisan atau tulisan. Nanti saya akan minggu depan akan
Anda lihat semua. Jadi sekali lagi, insya Allah minggu depan kita akan ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.